Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel Lastris Corner. Nah, untuk video pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang anabolisme, yaitu peristiwa fotosintesis, reaksi gelap, dan reaksi terang. Oke, kita mulai ya. Nah, anabolisme. Anabolisme itu merupakan suatu penyusunan senyawa zat dari senyawa sederhana disusun menjadi senyawa yang lebih kompleks. Sederhana dalam artian itu dia ukurannya kecil, disusun menjadi senyawa yang berukuran besar. Nah, penyusunan ini berlangsung di dalam tubuh semua makhluk hidup, entah itu manusia, hewan, ataupun tumbuhan. Anabolisme yang menggunakan energi cahaya itu kita kenal dengan istilah fotosintesis. Fotosintesis ini ada dua kata. Foto sendiri berarti cahaya dan sintesis artinya penyusunan. Jadi fotosintesis ini adalah penyusunan zat makanan pada tumbuhan dengan menggunakan energi cahaya. Kemudian, anabolisme yang menggunakan energi kimia itu kita kenal dengan istilah kemosintesis. Kemo artinya kimia, jadi sintesis menggunakan energi kimia. Oke, fotosintesis. Nah, sekarang kita lihat ya, fotosintesis itu apa? Nah, di sini reaksi fotosintesis itu ada di sini ya contohnya. Jadi tadi dikatakan bahwa anabolisme itu penyusunan senyawa sederhana. Jadi ini adalah senyawa sederhana disusun menjadi senyawa yang lebih kompleks atau besar. Jadi ini adalah senyawa yang kompleks. Pada reaksi fotosintesis ini, senyawa sederhananya di sini adalah karbon dioksida, kemudian ditambah H2O, kemudian dia membutuhkan energi cahaya dan klorofil, dan akan menghasilkan C6H12O6. Ini adalah karbohidrat atau glukosa dan membebaskan O2. O2 inilah yang dibebaskan pada proses fotosintesis yang akan digunakan oleh makhluk hidup untuk melakukan proses respirasi. Nah, kalau misalnya kalian amati secara sekilas, reaksi fotosintesis ini merupakan kebalikan dari reaksi respirasi. Jadi kalau misalnya ya, panahnya kita ubah ke arah kiri, maka yang terjadi adalah reaksi respirasi. Jadi ini kebalikan dari reaksi respirasi. Nah, untuk reaksi fotosintesis ini melalui dua tahapan reaksi, yaitu reaksi terang dikenal dengan reaksi Hales dan reaksi gelap dikenal dengan siklus Kelvin. Pada makhluk hidup yang mempunyai klorofil, misalnya yang ada pada tumbuhan dan ada pada ganggang, disinilah terjadi proses fotosintesis. Jadi syarat ya untuk berlangsungnya fotosintesis itu adalah makhluk hidup harus mempunyai klorofil. Nah, komponen utama di sini untuk terjadinya suatu fotosintesis itu adalah cahaya matahari. Cahaya matahari ini memiliki spektrum warna yang masing-masing spektrum ini mempunyai pengaruh yang berbeda pada fotosintesis. Coba kita lihat ya. Nah, di gambar ini ditampilkan ini adalah matahari di mana dia mengeluarkan spektrum warna yang berbeda-beda dengan panjang gelombang yang berbeda. Mulai dari panjang gelombang 300 nanometer sampai 750. Nah, untuk spektrum warna ada di sini UV atau ultraviolet. Itu gelombangnya sekitar 300, kemudian violet ungu ya 400, blue 450, kemudian green 510, yellow 570, orange 590, kemudian red 650, dan ini adalah sinar infrared itu 750. Jadi ini panjang gelombangnya cukup tinggi di antara semua spektrum warna yang ada. Nah, untuk spektrum warna ini tidak semuanya efektif untuk fotosintesis. Jadi tidak bahwa mulai dari UV sampai sinar infrared ini semuanya digunakan untuk fotosintesis. Tidak. Hanya beberapa yang efektif. Di sini yang efektif itu adalah red. Jadi sinar merah itu efektif untuk fotosintesis, orange, kemudian biru dan violet. Sedangkan yang lain itu tidak efektif untuk fotosintesis. Green atau hijau sendiri, jadi sinar hijau yang dikeluarkan oleh cahaya matahari,
itu sama sekali tidak efektif untuk fotosintesis. Malah cahaya hijau ini atau spektrum hijau ini itu akan direfleksikan atau akan dipantulkan. Jadi sama sekali tidak digunakan untuk peristiwa fotosintesis sekalipun dia berwarna hijau. Nah, untuk sinar infrared ini berfungsi digunakan oleh beberapa kelompok bakteri untuk berfotosintesis, dan salah satunya juga fungsinya adalah untuk meningkatkan suhu lingkungan. Jadi lingkungan bertambah panas itu karena cahaya sinar infrarednya cukup tinggi. Kemudian, nah ini tadi ya penjelasannya, sinar hijau sama sekali tidak efektif untuk fotosintesis karena dia sifatnya direfleksikan atau dipantulkan. Nah, kemudian saya masuk ke fotosintesis tahapan pertama, yaitu reaksi terang. Ini merupakan gambar struktur kloroplas, yang mana kita ketahui bahwa di kloroplas inilah terjadi proses fotosintesis yang terjadi pada tumbuhan. Nah, reaksi fotosintesis, reaksi terang ini nama lainnya adalah reaksi Hills. Jadi diberikan nama reaksi Hills ini untuk menghargai nama penemunya ya. Kemudian di sini namanya saja reaksi terang. Terang itu artinya dia membutuhkan cahaya. Ya, kemudian selanjutnya reaksi terang ini terjadi di membran tilakoid kloroplas. Jadi kalau kita perhatikan di sini membran tilakoid struktur kloroplas ya. Di sini dia mempunyai dua membran, inner membran dan outer membran. Inner membran ini adalah membran dalam dan outer ini adalah membran luar. Artinya dia mempunyai dua lapisan. Kemudian struktur di bagian dalam membran dalam ini kelihatan ada mirip uang koin ditumpuk ya, berwarna hijau. Ini disebut dengan tilakoid. Jadi kalau dia ditumpuk dalam satu tumpukan seperti ini bersusun, itu kita sebut dia sebagai granum. Granum ini jamak ya. Sedangkan kalau misalnya kita ambil satu saja dari tumpukan ini yang seperti sebesar koin, maka ini disebut dengan tilakoid. Jadi bedanya itu ya. Jadi kalau dia tunggal cuman satu namanya tilakoid, sedangkan kalau dia satu tumpukan seperti ini kita sebut sebagai granum. Nah, kemudian spasi antara tumpukan tilakoid ini di sini ada spasi ya. Nah, di sini disebut tilakoid space. Nah, kemudian ada bagian stroma. Stroma ini merupakan cairan dari kloroplas. Untuk reaksi terang yang sedang kita bahas, ini terjadi di bagian membran tilakoid. Jadi di bagian membran yang berwarna hijau ini. Atau kadang juga kita katakan bahwa reaksi terang itu terjadi di grana ya. Kemudian di sini pada membran tilakoid ini, disinilah kita temukan adanya pigmen klorofil, makanya di sini dia berwarna hijau. Pigmen klorofil inilah yang merupakan pigmen fotosintesis, bersama dia bekerja sama dengan protein dan molekul lainnya yang nantinya akan kita sebut sebagai fotosistem. Jadi fotosistem ini di sini nanti ada dua ya, ada fotosistem 1 dan fotosistem 2. Ini kita bahas di slide selanjutnya. Nah, energi cahaya nanti yang diserap oleh bagian tilakoid ini di sini akan diubah menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH2. Nanti kita akan lihat di sini bagaimana prosesnya sampai energi cahaya ini berubah menjadi ATP dan NADPH2. Nah, ini gambar ya yang memperlihatkan spektrum cahaya, bahwa ada yang diteruskan dan ada yang dipantulkan. Jadi di sini kelihatan cahaya, di sini yang warna hijau itu adalah cahaya yang dipantulkan. Sedangkan ini merah, orange, blue dan violet ini adalah cahaya yang diserap atau diteruskan. Oke, masih dengan reaksi terang ya. Nah, reaksi terang ini dilakukan oleh molekul-molekul di dalam membran tilakoid.
Kemudian di sini terjadi proses pengubahan energi cahaya matahari menjadi energi kimia dalam bentuk ATP dan NADPH. Nah, di sini juga terjadi proses pemecahan molekul H2O yaitu air, kemudian terjadi pelepasan O2 ke atmosfer dari proses pelepasan pemecahan H2O. Nah, ini adalah hal-hal yang terjadi pada reaksi terang. Yang pertama, terjadi fotolisis air. Foto dan lisis. Jadi lisis penguraian foto cahaya. Jadi kalau dikatakan fotolisis air itu artinya penguraian molekul air menggunakan energi cahaya. Makanya di sini dikatakan memecah H2O. Jadi terjadi pemecahan molekul air menjadi H2 dan O2. O2 inilah yang dilepas ke atmosfer. Kemudian hal yang kedua ya yang terjadi pada reaksi terang adalah fosforilasi fotosintesis. Nah, di fosforilasi fotosintesis di sini terjadi pembentukan ATP. ATP ini adalah energi, adenosin trifosfat dan NADPH. Nah, kemudian yang ketiga fotosistem 1 dan fotosistem 2 menjadi aktif. Jadi fotosistem 1 dan fotosistem 2 ini kita temukan di dalam membran tilakoid. Oke, saya masuk ke fosforilasi non-siklik. Jadi fosforilasi non-siklik ini merupakan bagian dari reaksi terang. Jadi reaksi terang itu bisa terjadi melalui dua jalur, bisa terjadi secara jalur fosforilasi non-siklik atau fosforilasi siklik. Nah, yang pertama ini yang akan kita bahas dulu adalah mengenai fosforilasi non-siklik. Nah, ini ada skema ya, mengenai fosforilasi non-siklik. Nah, di sini kalau kita perhatikan skema ini ada dua fotosistem. Jadi ingat fotosistem ini terdapat pada tilakoid. Jadi kalian bisa perhatikan di bagian sudut sini ini merupakan gambar kloroplas skemanya ya. Nah, jadi ceritanya peristiwa fosforilasi non-siklik ini terjadi di dalam kloroplas. Nah, untuk fosforilasi non-siklik di sini ada dua fotosistem yang aktif yaitu fotosistem 1 dan fotosistem 2. Nah, fotosistem 1 dan 2 ini bedanya adalah panjang gelombang yang diterima. Di sini adalah pusat reaksi P680, kalau di sini adalah P700. Jadi P ini merupakan pusat reaksi. Nah, fosforilasi non-siklik ini diawali dengan penyerapan energi cahaya. Jadi bisa diperhatikan di sini ya, terjadi penyerapan energi cahaya oleh fotosistem 2. Karena terjadi penyerapan energi cahaya oleh fotosistem 2 ini menyebabkan elektron yang ada pada fotosistem 2 ini terlepas atau tereksitasi. Jadi bisa dilihat di sini tanda pada kuning, terlepas 2 elektron. Nah, elektron yang terlepas ini selanjutnya diterima oleh aseptor elektron primer. Di sini tertulis primary acceptor. Nah, selanjutnya terjadi aliran elektron, perpindahan elektron. Selanjutnya ya ke plastoquinon, sitokrom kompleks sampai dia menuju ke fotosistem 1. Nah, dari perjalanan elektron selama aliran elektron dari aseptor elektron primer menuju ke fotosistem 1, di sini dihasilkan ATP atau adenosin trifosfat. Jadi di sini terjadi pembentukan ATP. Di sini kalian bisa lihat ada warna kuning ya, warna kuning kemudian tanda panah ke bawah. Nah, ini maksudnya di sini dihasilkan ATP, adenosin trifosfat. Jadi ATP ini merupakan zat kimia berenergi tinggi. Nah, selanjutnya karena di fotosistem 1 ini juga aktif karena dia terkena cahaya, maka dia juga kehilangan elektron. Jadi elektron yang ada di sini juga hilang. Makanya hilangnya elektron yang ada di sini itu diganti oleh elektron yang berasal dari fotosistem 2 tadi. Nah, elektron yang hilang pada fotosistem 1 itu akan tereksitasi atau akan bebas dan diterima juga oleh aseptor elektron primer. Nah, kemudian ini terjadi lagi aliran energi di sini, aliran elektron di sini. Yang selanjutnya di sini dia akan
gunakan ya aliran elektron yang terlepas ya. Elektron yang terlepas di fotosistem 1 ini yang ditangkap oleh aseptor elektron primer itu akan digunakan untuk membentuk NADPH2. Nah, jadi di sini ada dua hal yang dihasilkan ya, ATP dan NADPH2. Oke, saya kembali lagi ke sini ya, ke fotosistem 2. Nah, di sini pada saat karena tadi terjadi pengurangan elektron pada fotosistem 2, ini terlepas tadi ya, artinya di sini terjadi pengurangan elektron. Maka selanjutnya di sini kurangnya elektron di fotosistem 2 akan digantikan oleh elektron yang berasal dari pemecahan molekul air atau fotolisis air. Jadi terjadi fotolisis air di sini, H2O diuraikan menjadi O2 dan 2H+. Nah, selanjutnya pada proses penguraian ini di sini dilepaskan 2 elektron. Nah, 2 elektron ini akan kembali ke fotosistem 2 untuk menggantikan 2 elektron yang terlepas. Oke ya. Nah, sedangkan di sini tadi karena dia juga kekurangan karena terlepas, elektron yang terlepas di sini itu diganti oleh elektron yang berasal dari sini. 2 elektron dari fotosistem 2. Jadi di sini ada proses penggantian ya. Nah, jadi hasil akhir dari fosforilasi non-siklik ini adalah dihasilkan ATP dan dihasilkan NADPH2. Kemudian, peristiwa lain yang terjadi adalah terjadi fotolisis air di fotosistem 2. Oke, saya lanjut ke fosforilasi siklik. Nah, di sini bisa dilihat skemanya ya, perbedaan antara fosforilasi non-siklik dan siklik. Dalam artian begini ya, tidak bahwa dua-duanya terjadi sekaligus, siklik dan non-siklik, tapi kadangkala pada situasi tertentu atau pada kondisi tertentu, elektron yang tereksitasi ini atau elektron yang terlepas ini dia dapat mengambil jalur singkat lintasan. Contohnya pada fosforilasi siklik ini. Kalau di fosforilasi non-siklik itu jalurnya terlalu panjang. Nah, di fosforilasi siklik ini jalur eksitasi elektron itu cukup pendek. Nah, di sini ya ada elektron yang dilepaskan oleh klorofil itu akan kembali ke klorofil. Nah, di sini bisa dilihat ya bedanya tadi dengan non-siklik. Untuk fotosistem cuma satu yang aktif, yaitu hanya fotosistem 1. Jadi aktif di sini ditandai dengan warna hijau ya. Di sini ada kelihatan fotosistem 2, tapi fotosistem 2-nya tidak aktif. Di sini digambarkan dengan warna hitam. Jadi yang aktif di sini cuma satu fotosistem, yaitu fotosistem 1. Nah, kemudian elektronnya terlepas diterima oleh akseptor elektron primer. Kemudian terjadi aliran elektron di sini ke sitokrom kompleks, plastoquinon. Kemudian di sinilah dihasilkan ATP. Cuma bedanya dengan non-siklik tadi, di fosforilasi siklik itu tidak dihasilkan NADPH2. Jadi ini skema yang berwarna hitam, jalur yang warna hitam ini tidak dilalui pada fosforilasi siklik. Yang ini juga ya. Jadi yang dilalui itu hanya skema yang berwarna saja. Makanya dikatakan kadangkala pada beberapa kondisi tertentu terlepasnya elektron ini bisa mengambil jalan singkat lintasan tanpa melalui jalur panjang seperti di fosforilasi non-siklik. Nah, itu untuk reaksi terang. Sekarang saya beralih ke fotosintesis reaksi gelap. Nah, fotosintesis reaksi gelap itu kita kenal dengan istilah siklus Kelvin. Ini sama ya untuk menghargai nama penemunya, yaitu Melvin Kelvin. Makanya kita sebut dia sebagai siklus Kelvin. Dari namanya saja reaksi gelap, maka artinya reaksi ini tidak membutuhkan cahaya. Berbeda dengan reaksi terang, jadi kebalikan.
Jadi ini merupakan reaksi pembentukan karbohidrat tanpa membutuhkan cahaya. Nah, terjadi di stroma. Jadi kalau tadi reaksi terang terjadi di thylakoid, maka untuk reaksi gelap itu terjadi di stroma. Yang disebut stroma di sini adalah bagian atau cairan dari kloroplas. Nah, ini merupakan skema dari reaksi gelap. Nah, untuk reaksi gelap ini terjadi pada 3 fase atau 3 tahap ya. Fase pertama, fase kedua, dan fase ketiga. Nah, untuk fase pertama itu kita sebut dengan fase fiksasi karbon. Fiksasi karbon di sini artinya terjadi proses pengikatan CO2. Ini ya, CO2 diikat oleh RUBP atau Rubisco. Kemudian dia akan membentuk 3 fosfogliserat atau biasa kita singkat dengan 3 PGA atau fosfogliserat acid. Nah, di sinilah digunakan ATP. Jadi ATP yang dihasilkan pada reaksi terang tadi itu akan digunakan pada reaksi gelap. Nah, di sini terjadi selanjutnya ya, fase kedua yaitu reduksi. Itu diawali dengan terjadinya reduksi 1,3 bifosfogliserat direduksi oleh NADPH menjadi gliseraldehid 3-fosfat atau G3P. Nah, jadi ini merupakan fase reduksi. Jadi direduksi ya, dari 1,3 bifosfogliserat direduksi menjadi gliseraldehid 3-fosfat. Nah, gliseraldehid 3-fosfat ini merupakan senyawa dengan 3 karbon. Ini bisa digunakan untuk membentuk karbohidrat. Jadi di sini ada tanda panah ke bawah sugar, glukosa, dan komponen organik lain. Jadi disinilah dihasilkan glukosa. Nah, kemudian gliseraldehid 3-fosfat lainnya ini juga bisa melalui beberapa rangkaian reaksi atau sederetan reaksi lainnya itu masuk ke fase ketiga yaitu regenerasi. Nah, di sini di regenerasi G3P selebihnya itu akan digunakan untuk membentuk RUBP kembali jadi ribulosa bifosfat. Nah, ribulosa bifosfat ini nantinya akan digunakan lagi untuk fiksator CO2. Jadi siklus berulang ya, siklus berulang lagi dari awal. Nah, jadi di sini ada proses pemakaian ATP dan NADPH. Jadi kalau misalnya tadi ATP yang kita hasilkan dari reaksi terang itu akan digunakan di reaksi gelap. Jadi ini adalah reaksi yang bersambung. Jadi reaksi terang dulu baru kemudian terjadi reaksi gelap. Nah, ini ringkasannya ya. Kalau kita perhatikan ini adalah gambar struktur kloroplas ya, struktur kloroplas. Di sini ini diandaikan sebagai thylakoid ya. Tumpukannya kan seperti ini tadi modelnya. Jadi di sini di thylakoid terjadi reaksi terang. Jadi kentara ya, di sini ada cahaya, artinya di sini terjadi proses reaksi terang. Kemudian ini melingkar, ini terjadi di stroma, ini adalah siklus Kelvin. Nah, di sini juga kelihatan ya, di reaksi terang itu dibutuhkan H2O. Jadi untuk fotosintesis itu air digunakan untuk fotosintesis pada tumbuhan itu pada reaksi terang. Nah, kemudian di reaksi terang inilah juga dihasilkan O2. O2 ini akan dilepas ke lingkungan dan inilah yang akan digunakan oleh manusia dan tumbuhan, hewan lainnya untuk melakukan respirasi. Jadi istilahnya makhluk hidup ya. Jadi oksigen yang dilepaskan pada proses fotosintesis itu akan digunakan oleh makhluk hidup untuk berrespirasi, bernafas. Nah, kemudian di sini di skemanya lagi ada tanda panah keluar ATP dan NADPH. Artinya di reaksi terang itu dihasilkan NADPH dan dihasilkan ATP. Nah, kemudian masuk tanda panahnya ke siklus Kelvin. Artinya ATP dan NADPH yang dihasilkan di reaksi terang ini akan digunakan pada peristiwa siklus Kelvin atau reaksi gelap. Jadi di sini kelihatan fiksasi CO2 masuk ke siklus Kelvin. Kemudian di sini dihasilkan gula atau C6H12O6 atau karbohidrat. Nah, artinya kesimpulannya apa? CO2
itu digunakan pada siklus Kelvin. Ya, H2O digunakan pada reaksi terang. O2 yang dihasilkan pada proses fotosintesis itu dihasilkan pada reaksi terang, sedangkan karbohidrat C6H12O6 atau gula itu dihasilkan pada siklus Kelvin. Nah, jadi saya kira jelas ya, dari skema ini sangat jelas terlihat H2O dibutuhkan, dihasilkan O2. CO2 dibutuhkan siklus Kelvin, dihasilkan gula atau karbohidrat. Nah, di sini untuk mengembalikan ADP, jadi di sini nantinya di siklus Kelvin, ADP akan dilepaskan, kemudian dia akan kembali ke reaksi terang. Demikian juga dengan NADP, akan dilepaskan oleh siklus Kelvin dan akan kembali ke reaksi terang. Oke, untuk materi fotosintesis sekian ya untuk materi ini. Semoga materi ini bermanfaat dan penjelasan saya bisa dimengerti. Kita ketemu untuk video pembelajaran selanjutnya. Jadi jangan lupa like, comment, and subscribe ya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.